Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Berjumpa kembali dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar materi yang ada di tema 7, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang kebersamaan di tempat bermain. Di pembelajaran 4 ini nanti kita akan belajar yang pertama menemukan kata sapaan dalam dongeng. Yang kedua menentukan nilai pecahan. Kita pelajari satu persatu dulu ya. Ayo kita temukan kata sapaan dalam dongeng. Di sini ada dongeng judulnya Semut dan Belalang. Lala berkata, "Kamu mau kemana, Mumut?" Mumutnya menjawab, "Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala." Kemudian Lala berkata lagi, "Hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya." Kemudian Mumut menjawab, "Iya Lala, kamu juga hati-hati di jalan." Mumut bertemu dengan Keribu. Mumut berkata, "Ada yang bisa saya bantu, teman?" Keribu menjawab, "Emang kami teman kamu? Jangan sok jadi teman lah, sekarang serahkan makanan itu." Kemudian Mumut menjawab, "Aku tidak akan menyerahkan makanan ini, aku mencarinya dengan susah payah." Nah, dari teks fabel ini kita dapat menemukan kata sapaan. Berikut kata sapaannya, kata Mumut. Kemudian ada lagi kata teman. Nah, paham ya anak-anak? Kalian bisa belajar menemukan kata sapaan dalam dongeng di buku kalian. Selanjutnya kita belajar, ayo kita tentukan nilai pecahannya. Nah, di sini ada contoh soal tentang menentukan nilai pecahan. Yang pertama Bu Guru bacakan ya. Kalian tahu itu gambar apa yang pertama? Ya, kalian tahu itu gambar semut. Nah, di situ semutnya ada 4. Pertanyaannya, seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa ya? Satu ekor semut loh ya. Di situ ada 4 semut. Berarti dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4. Oke. Selanjutnya gambar kedua, kalian tahu itu gambar apa? Ya, gambar belalang. Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Ya, pecahan 1/2 atau 1/2. Soal yang terakhir, di situ masih ada gambar belalang. Tapi belalangnya di situ yang gambar ketiga jumlahnya ada berapa? Ada 3. Pertanyaannya, seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Ya, pecahan 1/3 atau 1/3. Paham ya anak-anak ya? Di buku kalian tentunya banyak pertanyaan tentang menentukan pecahan. Kalian bisa belajar dengan mempelajari contoh soal berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 5. Nah, di pembelajaran 5 ini nanti kita akan belajar 1. Memahami gerakan melempar dan juga menangkap bola. Kemudian yang kedua, memahami perbedaan karakteristik individu. Kita pelajari satu persatu dulu ya. Yang pertama, nah di sini ada Edo, Beni, Dayu. Dia sedang bermain apa ya? Ya, dia sedang bermain bola estafet. Nah, kita akan belajar apa itu permainan bola estafet dan gerak lempar tangkap bola yang dapat divariasi menjadi bermain bola estafet. Ya, nah Bu Guru bacakan dulu ya. Gerak lempar tangkap bola itu dapat divariasi. Misalnya, lempar tangkap bola pada permainan bola estafet di air. Permainan bola estafet dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok itu berbaris sejajar. Sebelum bermain tentunya mereka melakukan pemanasan. Kenapa harus melakukan pemanasan anak-anak? Karena untuk menghindari cedera ya. Kemudian pilihlah bagian kolam renang yang tidak terlalu dalam. Berhati-hatilah saat bermain agar tidak tergelincir. Nah, itu adalah permainan bola estafet di dalam
kolam renang. Kalian bisa membacanya sebelum kalian praktek nanti di kolam renang. Oke, selanjutnya Siti bermain bola estafet bersama teman-teman. Sebelum bermain, mereka melakukan gerakan melempar dan juga menangkap bola. Nah, Siti bersama teman-temannya berolahraga. Siti bermain dengan sangat senang. Nah, ketika bermain, Dayu jatuh. Kaki kirinya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu. Nah, walaupun mereka berbeda agama, Siti dan Dayu, mereka saling membantu. Nah, saling membantu itu dapat mempererat persatuan dan juga dapat menambah teman. Oke, selanjutnya kita masuk di pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini nanti kita akan belajar yang pertama menyelesaikan soal menentukan nilai pecahan. Kemudian yang kedua kita akan belajar bagaimana cara membuat patung hewan. Kita pelajari satu persatu dulu. Yang pertama, ini ada soal tentang menyatakan nilai pecahan. Perintahnya menyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya. Nomor 1, Pak Tony menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa ya? Karena di situ rusanya ada 3, sedangkan yang ditangkap Pak Tony itu hanya seekor. Jadi kita dapat menyatakan pecahan 1/3 atau 1/3. Selanjutnya soal yang kedua. Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa ya? Karena di situ kelincinya ada 2. Kemudian yang ditangkap Pak Ahmad itu hanya seekor kelinci. Jadi kita bisa menyatakan pecahan 1/2 atau 1/2. Selanjutnya soal nomor 3. Pak Mahmud menangkap seekor ayam. Seekor ayam dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa ya? Karena di situ ayamnya ada 4, yang ditangkap Pak Mahmud hanya seekor ayam, kita dapat menyatakan pecahan itu menjadi pecahan 1/4 atau 1/4. Yang terakhir, soal nomor 4, banyaknya kucing abu-abu di situ dapat dinyatakan dengan pecahan berapa ya? Karena kucing abu-abunya cuma ada 1 dan di situ ada 2 kucing. Berarti kita dapat menyatakan pecahan itu 1/2 atau 1/2. Selanjutnya kita belajar bagaimana cara membuat patung hewan. Nah, sebelum membuat patung hewan kita menyiapkan alat dan bahan dulu. Nah, apa ya alat dan bahannya? Alat dan bahan yang harus disiapkan yang pertama yaitu tanah liat atau plastisin. Kemudian yang kedua kita menyiapkan air. Kemudian proses pembuatan patung itu langkahnya di sini ada 8 ya. Yang pertama siapkan tanah liat atau plastisin. Kemudian yang kedua siapkan alat bantu dan air. Yang ketiga siapkan meja putar jika ada. Yang keempat siapkan gambar rancangan patung. Kemudian yang kelima, tempatkan tanah liat atau plastisin di atas meja, putar sedikit demi sedikit. Kemudian yang keenam, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan secara global. Kemudian yang ketujuh, jika bahan kurang bisa ditambah, sebaiknya bisa berlebih bisa dikurangi. Yang terakhir, yang nomor 8, sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Lalu berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail patung dan dihaluskan. Nah, kalian sudah mempelajari bagaimana proses pembuatan patung hewan, kalian bisa mempraktekkannya di rumah. Selanjutnya, Bu Guru di sini ada tugas ya. Kalian bisa mengerjakan tugas ini di buku tulis atau di buku gambar ya. Apa tugasnya? Nah, di sini ada berbagai macam bentuk bangun. Nah, tugasnya ayo warnai gambar di bawah sehingga menunjukkan pecahan. Yang pertama, jika bagian itu utuh, warnai dengan warna biru.
Kemudian warnai dengan warna merah jika menunjukkan pecahan setengah. Dan yang ketiga, warnai bangun yang menunjukkan pecahan sepertiga dengan warna hijau. Dan yang terakhir, warnai dengan warna kuning jika bangun tersebut menunjukkan pecahan seperempat. Nah, mudah ya anak-anak, kalian bisa mengerjakan di buku tulis atau di buku gambar. Nah, sudah selesai materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian belum paham, kalian bisa memutar ulang video dari Bu Guru. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.